A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan karena telah meluangkan waktunya untuk hadir dengan semangat yang sama untuk belajar hari ini. Perkenalkan, saya Rasra Aliha sebagai Master of Ceremony mengucapkan selamat datang di webinar yang telah diselenggarakan oleh siswa-siswi kelas 12.1 dari kelompok 4. Juga kami berikan hormat dan terima kasih kepada Bapak Jalal selaku guru pengampu mata pelajaran TIK atas kehadirannya menyaksikan seminar virtual dari kelompok kami. Halo semuanya, buat yang baru gabung, selamat siang, selamat datang di webinar yang pastinya bikin penasaran banget nih. AI, sahabat menarik hari ini. Apa kita harus merangkulnya dengan tangan terbuka atau justru hati-hati dengan segala kemungkinan buatannya? Kita kumpul di sini hari ini untuk cari tahu jawabannya. Pastinya, kita akan ditemani oleh para ahli yang siap berbagi wawasan dan pengalaman mereka. Jadi, pastikan ya kalian tetap menyaksikan seminar ini sampai akhir. Kalau ada yang bikin kalian penasaran, bisa langsung aja siapin pertanyaannya. Nah, teman-teman semua, untuk sesuatu yang baik harus diawali dengan hal yang baik pula. Maka dari itu, mari kita awali webinar ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tanpa panjang lebar lagi, yuk kita mulai aja acara kita hari ini. Dan mari kita masuk ke dunia AI yang dahsyat ini. Kalau begitu, bisa kita undang moderator keren kita, Kak Naila Wardah. Time is yours. Mana? Terima kasih untuk Rastra selaku host di acara webinar siang hari ini. Saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Halo, kabar baik. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Naila Wardah Fauzia, selaku moderator yang akan memandu diskusi kita hari ini yang bertajuk AI, sahabat atau saingan, mengungkap potensi dan tantangan di era digital. Nah, teknologi kecerdasan buatan atau AI ini telah mengubah banyak aspek kehidupan kita, dari pekerjaan hingga hiburan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah AI menjadi sahabat yang memudahkan kehidupan kita atau justru menjadi saingan yang menentang eksistensi kita? Nah, jadi pada webinar kali ini kita akan membahas dua materi dengan pemateri yang berbeda. Materi pertama mengenai AI di masa kini dan mendatang oleh Karisma Citradewi, dan materi kedua mengenai gambaran teknologi dan informatika di masa depan oleh Farado Pratama. Sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu pemateri kita di siang hari ini. Halo Kak Karisma dan halo Kak Farado. Halo. Hai. Apakah kalian sudah siap untuk membahas materi pada siang hari ini? Insya Allah siap sih. Siap. Alhamdulillah. Oleh Kak Karisma dan juga Kak Farado semangat untuk menyampaikan materi pada siang hari ini.
Kalian juga harus bersemangat ya untuk mencatat hal-hal penting yang sudah disampaikan oleh Kak Karisma dan juga Kak Farah. Karena udah penasaran banget nih langsung saja kita dengarkan materi dari Kak Karisma kepada Kak Karisma. Baik, terima kasih ya kepada Kak Naila sudah mempersilahkan saya dalam menjadi pemateri di acara webinar kali ini. Baik, langsung saja kita mulai mengenai materi AI sahabat atau saingan. Next. Nah, jadi AI itu apa sih? AI atau Artificial Intelligence atau nama lainnya yaitu kecerdasan buatan merupakan sebuah pengembangan teknologi komputer untuk menjadikan mesin komputer dapat memiliki kecerdasan selayaknya manusia. Kecerdasan buatan bekerja dengan cara mempelajari data yang ada. Nah, jadi pada AI ini itu data-data yang ada itu akan dikumpulkan dan juga dianalisa oleh mesin melalui algoritma pemrograman sehingga bisa menghasilkan data yang akurat dan efisien sebagaimana yang dibutuhkan oleh pemerintah sebagaimana yang dibutuhkan oleh pengguna data tersebut. Next. Berikutnya yaitu penerapan AI atau penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya digunakan oleh manusia. Yang pertama yaitu ada asisten virtual, di mana teknologi ini mampu membantu pencarian informasi, pengaturan jadwal pertemuan, dan pembacaan email secara otomatis. Nah, penerapan AI ini biasanya yang paling sering kita gunakan itu yang produknya Google, yaitu Google Assistant, ada juga M-Book dan juga lain-lainnya. Di mana di situ kita itu bisa menyuruh mesin atau teknologi AI ini itu untuk melakukan kegiatan yang sebagaimana kita inginkan. Kemudian yang kedua itu ada M-Banking, yaitu teknologi AI yang berperan dalam menyediakan informasi terkait verifikasi pembelian guna pencegahan penipuan. Nah, sebelumnya. Nah, jadi baik, langsung saja kita lanjut. Yang ketiga yaitu ada marketplace, yaitu AI yang mana berfungsi untuk menganalisis pembelian dan juga penelusuran pelanggan guna menghadirkan rekomendasi produk yang relevan. Oke. Yang pertama ya, yang ketiga itu ada marketplace yang berfungsi untuk menganalisis pembelian dan penelusuran pelanggan guna menghadirkan rekomendasi produk yang relevan. Nah, di sini itu fitur AI ini berfungsi untuk menghasilkan rekomendasi produk serta fitur-fitur dalam pembelian. Nah, bagaimana yang kita terapkan itu ada mesin pencari ya kan. Di saat kita memasukkan kata kunci dalam suatu marketplace, maka produk-produk yang berkaitan akan muncul di dalam marketplace tersebut. Nah, kemudian yang keempat contohnya itu ada GPS atau sistem navigasi, di mana cara kerjanya yaitu dengan cara algoritma AI pada sistem ini memproses data lalu lintas yang real time, memprediksi waktu tempuh dan menyesuaikan rute lokasi sekaligus. Nah, jadi pada dasarnya GPS ini itu dengan menggunakan kumpulan big data atau data-data yang berkaitan secara real time sehingga mampu menghasilkan rekomendasi rute atau jalur tercepat dan juga terbaik sebelum melakukan perjalanan. Nah, next. Yang kelima contohnya itu ada search engine, yaitu yang mana search engine ini mempunyai kemampuan prediktif, keyword search, dan bisa menyajikan konten website yang relevan dan sesuai dengan keinginan pengguna. Nah, jadi pada kemampuan prediktif keyword search itu apa sih? Nah, kemampuan prediktif keyword search ini itu dimana saat kita memasukkan kata kunci dalam pencarian, maka pencarian yang muncul itu terkait kata kunci tersebut serta hal-hal yang berkaitan dengan kata kunci tersebut. Misalnya kita mencari kata piknik, maka yang muncul itu ada taman, ada bunga, ada mungkin taman hiburan, taman bermain, dan lain-lain. Kemudian penerapan AI berikutnya itu yang keenam itu ada game online, di mana melalui algoritma game online mampu menghadirkan sensasi lingkungan virtual yang terlihat benar-benar nyata dan mengundang adrenalin sekaligus. Nah, pada game online ini itu ada beberapa banyak fitur ya kan. Salah satunya itu fitur yang membuat di mana seolah-olah pengguna itu
berperan langsung dalam kejadian tersebut, yang mampu mengatur pemeran atau pemain dalam game online sehingga seolah-olah mereka itu mampu berpikir sebagaimana kita dalam permainan tersebut. Berikutnya yaitu mengenai dampak artificial intelligence. Nah, pastinya dalam suatu perkembangan teknologi semuanya itu memiliki dampak ya, di mana dampaknya itu ada dua, ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya sebagaimana itu yang pertama ada kesehatan, di mana majunya teknologi kesehatan di bidang kedokteran yang mana memudahkan dalam memberikan diagnosis kesehatan. Kemudian ada juga di bidang manufaktur, yaitu contohnya adanya pembuatan robot yang membantu sektor-sektor industri. Kemudian di bidang perbankan itu yang seperti tadi ada mesin pencari yang memudahkan pengguna, yang memudahkan nasabah sehingga meminimalisir terjadinya penipuan melalui hal-hal yang tidak wajar. Kemudian ada mengotomatisasi tugas rutin, di mana tugas rutin itu bisa dilakukan dengan mudah secara otomatis oleh AI. Kemudian berikutnya ada menganalisis data secara akurat. Melalui data-data yang diterima oleh AI, semakin banyak data yang diterima, maka AI tersebut akan semakin mudah dalam melakukan menganalisis data sehingga data yang dihasilkan akan semakin lebih akurat dan juga relevan. Kemudian dampak positif yang berikutnya yaitu adanya peningkatan kualitas hidup dan standar hidup bagi banyak orang. Nah, melalui AI dengan kemajuannya ini akan membuat seseorang itu bisa meningkatkan kualitas hidup mereka dengan adanya otomatisasi kegiatan rutin dan juga kemajuan teknologi tersebut sehingga memudahkan manusia. Nah, selain dampak positifnya itu terdapat beberapa dampak negatif, misalnya hilangnya pekerjaan. Hilangnya pekerjaan di sini itu dari sektor-sektor yang biasanya tergantikan oleh AI. Nah, misalnya seperti kayak sekarang itu kan sudah banyak ini kan mesin-mesin atau robot-robot yang digunakan di rumah sakit untuk membantu dalam kegiatan operasi. Kemudian dampak negatif yang kedua itu potensi untuk diskriminasi dalam sistem AI. Nah, jika data yang dimasukkan salah atau tidak sesuai dan lebih merujuk kepada kelompok tertentu, itu maka akan menimbulkan diskriminasi dalam sistem AI yang dihasilkan. Misalnya pengguna A mencari mengenai A, namun munculnya data yang berbeda dengan pengguna yang lain. Hal itu karena data yang diterima oleh AI dari user satu dengan user yang lain berbeda atau tidak relevan. Kemudian yang berikutnya ada penggunaan AI untuk tujuan yang merugikan, misalnya seperti penyebaran berita hoax atau dalam pelacakan data, kemudian ada juga dalam pengambilan data yang tidak sesuai, serta bisa digunakan untuk menuding suatu kelompok tertentu yang mana itu bisa memicu konflik. Jadi itu tadi dampak positif dan juga dampak negatif dari AI. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Kak materi di siang hari ini. Selanjutnya, materi kedua adalah matematika di masa depan oleh Kak Farado. Untuk Kak Farado, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, tergantung di mana kalian berada. Senang sekali saya bisa bergabung dengan kalian semua dalam webinar hari ini. Tema yang akan saya bahas adalah teknologi di masa depan. Di sini saya akan langsung ke teknologi di masa depan yang pertama. Slide-nya, next. Oke. Yang pertama adalah AI yang semakin mandiri dan penggantian peran manusia. Jadi di sini kecerdasan buatan atau AI ini sifatnya terus berkembang pesat
dan kini mampu melakukan tugas-tugas yang semakin kompleks dan membutuhkan analisis yang mendalam. Nah, di sini AI tidak hanya mengambil alih pekerjaan-pekerjaan yang bersifat repetitif, tetapi juga membutuhkan keputusan yang cepat dan akurat. Nah, di bidang kesehatan, AI juga sudah menggantikan peran dokter dalam diagnosis awal penyakit, serta banyak-banyak tugas dokter yang sudah digantikan oleh AI seperti analisis gambar medis hingga pengembangan rencana perawatan yang dipersonalisasi. AI ini bahkan dapat melakukan operasi dengan bantuan robot yang memiliki tingkat presisi yang tinggi. Saya lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah Internet of Things, yakni IoT ya. Jadi di sini IoT dalam Smart City dengan tema menghubungkan kehidupan kota yang lebih cerdas. Internet of Things atau IoT adalah jaringan perangkat yang saling terhubung melalui internet untuk berbagi data dan berinteraksi satu sama lain. Nah, sebenarnya konsep ini itu sudah membawa revolusi dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengembangan smart city. Nah, smart city ini yang biasa kita sebut dengan kota pintar. Nah, jadi di sini mungkin ada dari kalian yang bertanya apa sih hubungannya IoT sama smart city-nya ini? Peran teknologinya ini apa sih di dalam membentuk sebuah kota yang pintar ini? Nah, jadi di sini IoT ini adalah suatu proses kayak komputasi untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Nah, kalau di dalam konteksnya smart city, maka di sini IoT ini bisa yang pertama bisa membantu kita dalam memanajemen lalu lintas dan transportasi. Jadi di sini saya akan lebih jelaskan. Misalnya di kota pintar ini ada sebuah seperti masalah kemacetan atau kepadatan lalu lintas. Nah, maka nanti sistemnya itu akan mendeteksi melalui sensor. Jadi sensornya ini akan mendeteksi bahwa jadi kita yang di jarak sekian itu bisa mengetahui apakah di jarak sekian ini ada kemacetan atau apa namanya lalu lintasnya padatnya seberapa itu bisa diketahui melalui ini teknologi IoT. Contoh lain ketika juga pengaturan waktu rambu-rambu lalu lintas seperti lampu merah, lampu hijau itu bisa disesuaikan lebih optimal ketika kita menggunakan IoT untuk smart city ini. Yang kedua tentu saya akan bahas pengelolaan energi. Di sini IoT memungkinkan pemantauan penggunaan energi di seluruh kota, baik di rumah tangga, gedung perkantoran maupun fasilitas umum. Jadi kembali lagi ya, dengan adanya sensor pintar, konsumsi energi dapat dioptimalkan dari pemborosan dan dapat dikurangi ya. Jadi di sini sesuatu yang boros ini bakal bisa lebih dikurangi karena apa namanya sudah ada IoT ini. Jadi sensornya itu mendeteksi bahwa ada konsumsi energi yang berlebihan. Maka di sini kita juga lebih mudah memantau lah mana energi yang kita anggap boros atau kita bisa lebih optimalkan lagi. Untuk penerapannya seperti pencahayaan di jalan dan bangunan dapat secara otomatis disesuaikan berdasarkan keberadaan manusia dan kondisi lingkungan. Nah, kayak itu tadi kan, misalkan ada beberapa orang tetapi di satu tempat itu tidak ada orang sama sekali. Jadi lampu ini bisa dioptimalkan. Jadi mungkin kalau dari pencahayaan, lampu ini akan menyinari ke suatu tempat yang ada orangnya saja mungkin. Jadi kan bisa seperti itu. Cuman kan kalau sekarang memang smart city ini belum seluruhnya terlaksana. Jadi kita masih dalam proses pengembangan. Nah, itu mungkin contohnya. Sekarang kita lanjut saja ke yang ketiga. Yang ketiga ini adalah komputer kuantum. Nah, komputer kuantum ini berbeda dengan komputer klasik pada umumnya. Komputer kuantum ini bisa menjelaskan atau menyelesaikan permasalahan atau komputasi yang lebih rumit ini. Jadi jika komputer klasik ini menggunakan sebagai satuan unit informasi terkecil, ya, yakni disebut bit.
Nah, bit ini hanya bernilai 0 dan 1. Nah, bedanya dengan komputer klasik biasa adalah komputer kuantum ini sudah menggunakan qubit atau quantum bit. Nah, quantum bit ini atau qubit ini dapat berada dalam keadaan 0, 1, atau bahkan keduanya sekaligus. Nah, di sini maksudnya apa sih? Jadi maksudnya ketika komputer kuantum ini mendapatkan sebuah masalah atau kasus yang tidak umum, komputer kuantum ini akan berusaha mencari solusi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Berbeda dengan komputer klasik yang tidak bisa menyelesaikan masalah atau suatu komputasi yang kompleks. Jadi di sini komputer kuantum ini seharusnya juga dapat mengubah ini ya perkembangan informasi dan teknologi kita juga. Tapi apa sih dampaknya bagi kita? Mengapa komputer kuantum ini begitu penting? Eh, Sekarang mari kita bayangkan berbagai masalah-masalah komputasi yang sangat kompleks. Eh, di sini contohnya kayak seperti simulasi molekul untuk penemuan obat baru, optimasi dalam perdagangan finansial. Nah, kayak hal-hal seperti ini tidak bisa diselesaikan oleh komputer klasik. Masalah-masalah ini yang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan oleh komputer klasik tadi. Nah, itu tuh bisa diselesaikan dalam hitungan detik, bahkan hitungan milidetik oleh komputer kuantum. Nah, jadi itu sedikit perbedaan bagaimana komputer kuantum ini bekerja. Tapi juga tentu saja teknologi ini juga masih dalam perkembangan. Saat ini kita sedang berada di fase di mana para peneliti di seluruh dunia berusaha mengatasi berbagai tantangan teknis yang ada. Jadi sekarang ini kalau mungkin nanti ada yang bertanya bahwa apakah komputer kuantum ini sudah ada, tentu saja saat ini masih dalam proses pengembangan. Apa sih yang dikembangkan? Jadi di sini para peneliti ini masih berada untuk mengatasi berbagai tantangan teknis yang ada seperti stabilitas qubit dan kesalahan komputasi yang tinggi. Meski begitu, kemajuan yang telah dicapai sangatlah menjanjikan. Jadi di sini ada rencana atau angan-angan bahwa komputer kuantum ini sudah bisa terrealisasikan di dunia nyata, tetapi pada saat ini masih dalam proses pengembangan sistemnya tersebut. Jadi peneliti atau pengembang ini masih mengalami masalah teknis yang harus diselesaikan ya. Jadi komputer kuantum ini untuk sekarang belum ada di dunia ini, masih belum ada, masih dalam perkembangan. Mungkin itu saja yang 3 hal yang saya dapat sampaikan mengenai informatika di masa depan. Kita juga pastinya berharap di masa depan ini informatika semakin berkembang dan ya kalau bisa kita terus belajar perkembangan-perkembangan teknologi, jangan sampai kita tertinggal oleh negara-negara lain pastinya, karena teknologi ini berdampak besar bagi peradaban kita. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Farado sudah menjelaskan gambaran masa depan informatika. Nah, kan pemateri kita sudah menyampaikan materinya. Mungkin para peserta yang ingin bertanya atau berdiskusi dimohon untuk on mic dulu ya. Terima kasih.
Terima kasih semuanya atas antusias kalian mengikuti webinar di siang hari ini. Saya kembalikan kepada Rastra. Saya Naila Wadafozia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, keren banget ya obrolannya. Terima kasih pastinya buat pemateri kita, Kak Karisma dan Kak Ado, juga moderator yang udah nemenin berlangsungnya acara webinar hari ini. Semoga webinar ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi seluruh partisipan. Sebelum kita akhiri, boleh dong on cam buat kita foto dulu untuk dokumentasi kami semua. Terima kasih semuanya, webinar resmi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalah. Makanya di dalam kondisi tersebut, kita juga harus menyesuaikan diri kita dengan peradaban besok ini bagaimana, sejauh apa AI ini akan berkembang. Jadi kalau menurut saya sendiri, kita itu bisa tersaingi oleh orang yang memakai AI. Jadi di sini bukan masalah AI-nya, tetapi bagaimana kalau urusannya sama pekerjaan tersebut ya, bagaimana cara kita juga bisa memanfaatkan AI ini untuk kehidupan kita, untuk pekerjaan kita. Jadi semakin pintar orang tersebut menggunakan AI, maka dia kan susah disaingi gitu. Karena misalkan saja kita tidak pakai AI dan kita harus melawan orang yang menggunakan AI, pasti kita akan kalah. Entah itu dalam dunia pelajar, bahkan di dalam dunia pekerjaan kita pasti kalah. Jadi di sini kita harus berusaha cepat-cepat beradaptasi dan meningkatkan skill atau kemampuan kita di bidang teknologi ini. Terima kasih, itu dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Kak Farado sudah menjawab pertanyaan dari Kak Ibad. Untuk Kak Ibad, bagaimana? Apakah sudah jelas yang dijelaskan oleh Kak Farado tadi? Cukup jelas, terima kasih atas Ya, penjelasannya. terima kasih kembali. Untuk yang mau menjawab, untuk mau mengasih pertanyaan atau diskusi bersama, silakan untuk on mic terlebih dahulu. Yang mau bertanya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Perkenalkan, saya Safarudin dari Manfaat Lamongan. Di sini saya ingin bertanya, dari pernyataan sebelumnya tentang dampak positif tentang AI yang bisa bermanfaat bagi manusia, yang telah disebutkan sebelumnya. Mohon maaf. Coba ulangi lagi untuk namanya. Karena Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Fairuz Safarudin, bisa dipanggil Virus. Dari Man 1 Lamongan. Man 1 Lamongan. Oke, bisa dilanjutkan? Ya. Silakan dilanjutkan. Baik. Dari pernyataan sebelumnya mengenai manfaat AI dalam membantu pelajar dalam menyelesaikan tugas, bagaimana pendapat Anda tentang banyaknya pelajar yang malah memanfaatkan AI untuk hanya sekedar mencari nilai pada guru-guru tersebut. Jadi, guru ini memandang siswa tersebut, nilai
murid tersebut besar, memang besar, tapi dalam sisi lain siswa tersebut hanya memanfaatkan AI saja. Jadi di satu sisi anak itu memang punya nilai besar, tapi anak tersebut memanfaatkan AI dan tersebut tidak mengetahuinya. Lalu, apakah itu masih menjadi dampak positif bagi keberlangsungan pendidikan di Indonesia, ataupun malah menjadi satu hal kebalikannya atau hal negatif? Seperti itu. Dan jika hal tersebut adalah hal negatif, bagaimana cara mengatasi hal tersebut dalam dunia pendidikan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk Kak Karisma atau Kak Farodo, silakan menjawab pertanyaannya. Aku naik. Baik, kepada saudara Virus, terima kasih atas pertanyaannya. Ya kan, tadi pertanyaannya kan bagaimana kita mengatasi atau tanggapan kita mengenai adanya ini kan penggunaan AI yang digunakan untuk mengerjakan tugas sehingga siswa tersebut mendapat nilai yang bagus. Namun faktanya guru itu lebih memandang tugas siswa tersebut dengan nilai tinggi ya kan sehingga guru tersebut itu beranggapan siswanya itu pintar ya kan seperti itu. Lalu bagaimana cara mengatasinya jika itu dampak positif? Nah, sebelumnya untuk penerapan AI di bidang pendidikan itu untuk mengerjakan tugas itu memang sebenarnya itu hal yang positif. Mengapa? Karena itu membantu siswa dalam mengatasi masalahnya. Namun perlu digarisbawahi bahwa penggunaan AI yang digunakan untuk mengerjakan tugas ini itu seharusnya siswa tersebut tidak murni mengcopy jawaban dari AI tersebut. Namun, siswa juga harus memahami dan memodifikasi menjadi pemahamannya sendiri. Nah, dari situ, maka siswa tersebut itu tidak cenderung hanya menggunakan AI untuk mengerjakan tugas, melainkan juga mendapatkan ilmu baru terkait tugas yang ditanyakan tersebut. Nah, kemudian bagaimana tanggapan guru untuk mengenai AI pengerjaan tugas menggunakan AI ini? Nah, seharusnya guru itu melakukan peningkatan keketatan dalam penilaian tugas. Misalnya, suatu guru itu tidak boleh menerima murid tersebut pintar hanya karena nilainya tinggi. Karena apa? Pada dasarnya atau pada zaman sekarang itu, semua siswa itu cenderung menggunakan AI dalam mengerjakan tugas demi untuk dalam bentuk apa ya, mengerjakan tugas secara instan lah. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam penggunaan tugas ini itu cenderung AI digunakan untuk dampak yang negatif. Mengapa? Karena tujuannya untuk melakukan hal yang tidak baik, alias bertujuan untuk ditujukan untuk mengerjakan tugas dengan tujuan untuk mendapatkan nilai yang baik, namun siswa tersebut itu tidak memahami apa yang dikerjakan. Ini mungkin pada kesempatan kali ini itu masih merajalela dan dampaknya belum kelihatan. Namun pada sekitar 5 tahun atau 10 tahun ke depan, maka Indonesia akan menyaksikan bahwa kebodohan akan merajalela. Mengapa? Karena siswa cenderung menggunakan AI tanpa memahami apa yang ditanyakan kepada AI tersebut, serta para guru mendukung kegiatan siswa tersebut. Nah, cara mengantisipasinya tentu dengan peran guru bahwa keketatan tugasnya itu harus semakin diperketat dan memastikan bahwa siswanya tidak menggunakan AI. Bagaimana caranya? Dengan cara saat pembagian tugas itu jawabannya secara spontan atau di dalam kelas alias meminimalisir PR untuk meminimalisir pengerjaan di rumah dengan menggunakan alat bantu seperti teknologi AI tersebut. Jadi kembali lagi bahwa pengerjaan tugas dengan menggunakan AI itu di sisi lain itu positifnya karena siswa tersebut mengetahui bagaimana cara menggunakan AI dalam pengerjaan tugas. Apabila berpositif itu siswa tersebut itu mengetahui apa yang ditanyakan, namun juga negatif apabila siswa tersebut hanya menyalin atau mengcopy jawaban dari AI tanpa memahami isi dari AI tersebut. Seperti itu. Apakah ada yang kurang jelas atau yang perlu saya jelaskan kembali? Oke, terima kasih untuk Kak Karisma. Apakah Kak Virus ada yang kurang jelas mengenai yang disampaikan oleh Kak Karisma? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Untuk yang mau mengajukan pertanyaan atau mau diskusi, silakan on mic. Untuk
Silakan on mic. Saya boleh diskusi dan mengajukan pertanyaan lagi nanti. Ya. Jadi gini, kalau menurut saya tadi saya menilai pertanyaan Bang Virus sangat-sangat bagus untuk kondisi saat ini. Entah siapa yang bocengi Mas Virus join di webinar ini. Aku tahu siapa orangnya. Oke, lanjut kembali ke topik utama. Tadi Mas Virus membahas tentang Mas Virus membahas tentang penyalahgunaan AI oleh para siswa. Dan dijawab oleh saudari Karisma sendiri akan pentingnya peran guru di sini. Masalahnya, Mbak, tidak semua Bapak Ibu guru itu menguasai hal kayak gini-gini, apalagi AI. Jangankan AI, urusan teknis saja itu kadang kalau berhubungan dengan teknologi, apalagi misalkan berhubungan dengan internet atau segala macam, hal yang teknis kecil saja itu beliau-beliau banyak sekali yang kesusahan, apalagi Bapak Ibu guru yang sudah berumur, mohon maaf, berumur menjelang pensiun, itu malah sangat-sangat kesulitan, apalagi menghadapi tantangan AI. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pendapat Mbak Karisma sendiri? Itu untuk pertanyaan saya yang pertama. Dan pertanyaan saya yang kedua, tadi Mas Farade membahas tentang apa tadi itu? Komputer mekanik. Komputer kuantum ya, Mas? Mas Farade? Komputer, iya benar Mas, komputer kuantum. Saya itu bertanya-tanya, seperti apa sih model atau bentuk komputer kuantum itu tadi? Terus perkembangan komputer kuantum itu saat ini tuh seperti apa? Lalu di Indonesia itu sudah ada apa belum? Soalnya saya lihat di Lamongan sekitar ini info-info kayak gini kok baru saya dengar gitu. Entah saya yang ketinggalan zaman atau memang lingkungannya belum ada atau bagaimana, saya kurang tahu. Jadi tolong jelaskan tadi. Sampai di mana sih perkembangan komputer kuantum sendiri, dan itu tadi komputer kuantum itu seperti apa, saya kok kurang paham gitu. Tolong dijelaskan atau jelaskan ulang lah. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Rivaldi. Mohon dijawab Kak Karisma dan juga Kak Farado. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Rivaldi atas pertanyaannya. Ini merupakan lanjutan dari pertanyaannya Kak Virus ya. Nah, bagaimana sih pendapat saya tentang guru yang sudah anggapannya ya udah 50 tahun ke atas yang kurang memahami penggunaan teknologi AI ini dalam pengerjaan pengerjaan tugas siswa, ya kan? Menurut pendapat saya, ya kan, bagaimana sih cara guru tersebut itu agar bisa meminimalisir siswa dalam menggunakan AI saat mengerjakan tugas? Nah, seperti ini. Nah, jadi guru yang sudah berumur 15 tahun, yang berumur 50 tahun itu pasti memiliki pengalaman kerja yang lebih banyak kan daripada guru-guru yang berumur 20 tahun. Nah, meskipun guru yang berumur 50 tahun saat ini itu cenderung kurang memahami tentang penggunaan AI daripada guru yang lebih muda ya kan, namun tetap saja penggunaan AI itu bisa diminimalisir. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang spontan. Tujuan spontan itu apa? Untuk melatih siswa bahwa pentingnya menggunakan pemikiran mereka sendiri tanpa harus bergantung kepada AI. Nah, dari situ maka siswa itu akan cenderung sebelum kegiatan pembelajaran atau sebelum hari sekolah tersebut, dia itu akan belajar. Lalu di mana pemanfaatan AI-nya? Nah, pemanfaatan AI-nya itu di saat belajar. Nah, pada saat belajar itu siswa bisa memperoleh banyak informasi melalui menggunakan AI, yaitu dengan mencari beberapa sumber-sumber atau informasi terkait yang misalnya tidak ada di buku, ya kan. Nah, jadi AI-nya itu digunakan untuk
mencari data atau mencari informasi saat belajar sebelum sekolah besok. Nah, kemudian tugas gurunya itu apa? Tugas gurunya itu memberikan pertanyaan secara spontan. Nah, jadi pada saat guru yang berumur 50 tahun yang memiliki pengalaman kerja yang lebih banyak, maka dia itu cenderung memiliki bank soal atau misalnya itu sudah tahu lah apa saja yang perlu dipertanyakan, apa saja yang perlu didiskusikan kan. Nah, sehingga guru itu bisa memberikan pertanyaan itu secara spontan pada saat itu juga untuk melatih gaya pikir siswa. Nah, dari situ siswa akan cenderung untuk tidak menggunakan AI. Mengapa? Karena itu secara spontan pada saat itu juga. Jelas harus di-timing ya, karena kalau tidak dikasih timing, nanti siswanya tetap menggunakan AI. Nah, selain itu juga, kan dalam penggunaan AI ini itu kan tidak semuanya itu berorientasi kepada guru yang umurnya di atas 50 tahun. Kan ada juga peran wali kelas, peran itu kan kepala sekolahnya juga itu kan bisa membuat beberapa kebijakan. Misalnya pada saat sekolah atau pada saat pembelajaran itu tidak boleh menggunakan HP itu kan juga bisa, ya kan? Jadi pada umumnya itu kita itu dalam menghadapi perkembangan teknologi AI ini itu kita tidak bisa menggerakkannya sendiri. Kita tetap membutuhkan orang lain untuk mensukseskan tujuan atau keinginan kita agar bisa selaras dengan perkembangan teknologi. Jadi, kita tetap bisa membuka mata, mengikuti perkembangan teknologi AI tanpa kita harus menimbulkan dampak negatif baru pada rentang waktu atau di masa depan. Seperti itu. Itu menurut pendapat saya. Oke, Kak Karisma, terima kasih untuk pertanyaan pertama dari Kak Revaldi. Untuk pertanyaan yang kedua, saya persilakan untuk Kak Farado untuk menjelaskannya. Oke, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Revaldi tadi. Eh, Kalau tanya bentuknya seperti apa, di sini yang pasti bentuknya sangat berbeda dengan komputer klasik atau komputer konvensional pada umumnya. Eh, di sini juga kalau Mas Revaldi tanya, apakah di Indonesia sudah ada komputer kuantum? Di sini saya akan jawab berdasarkan data atau riset yang saya lakukan. eh, di Indonesia sendiri kita lagi bersama-sama mengembangkan bagaimana komputer kuantum ini bisa eh, berguna bagi kehidupan kita. Jadi di sini yang saya lihat dari riset kampus-kampus seperti ITB, ITS ini sudah menggunakan komputer kuantum untuk riset dan pendidikan mereka. Nah, tapi di sini permasalahannya, kita juga belum tahu sebenarnya komputer kuantum seperti apakah yang mereka pakai untuk riset mereka, untuk jurnal atau studi-studi mereka. Eh, Pasti kan ada banyak jenis ya di situ ya. Tapi di sini kalau berdasarkan data, ITB saja dari apa namanya, Stay ITB itu sudah menggunakan komputer kuantum pertama untuk riset mereka. Nah, tapi di sini kalau dari saya sendiri saya kurang mengetahui sebenarnya jenis komputer kuantum seperti apakah yang mereka pakai gitu loh. Karena setelah saya riset juga sepertinya komputer kuantumnya tidak terlalu berbeda ya dengan komputer konvensional atau komputer klasik. Kan juga sekarang ini sebenarnya juga masih masa perkembangan dari menuju komputer kuantum itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang apakah sudah ada, mungkin sudah ada tetapi belum sempurna. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih untuk Kak Farado dan juga Kak Karisma. Bagaimana untuk Kak Revaldi atas penjelasan dari Kak Karisma dan juga Kak Farado? Sudah jelas. Oke, untuk Kak Karisma, terima kasih. Untuk Mas Farado, berarti komputer kuantum ini barang baru ya? Maksudnya baru keluar ya? Maksudnya enggak, tak kira kan barang ini kan sudah lama gitu, tak kira. Oke, terima kasih. Jadi gini Mas, gini,
Ini ya benar, emang baru karena di sini kan temanya tentang gambaran informatika dan teknologi untuk masa depan. Jadi yang saya sebutkan tadi seperti komputer kuantum, terus AI yang sudah mulai mandiri dan mulai menggantikan pekerjaan manusia sama smart city tadi itu masih berupa gambaran eh, gimana sih informatika atau teknologi kita nanti di masa depan itu seperti apa. Jadi itu sebenarnya masih berupa kayak angan-angan atau rencana kita ke depannya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya smart city, ya itu ya juga belum terlaksana gitu. Yang saya sebutkan tadi kan di mana kayak si smart city tadi itu ada sensor di jalan raya yang bisa mengetahui kemacetan atau apapun itu kan belum terlaksana. Jadi sebenarnya di sini posisi kita ini masih dalam masa-masa transisi atau masa-masa perkembangan tiga hal yang tadi saya sebutkan itu, termasuk juga komputer kuantum. Pastinya komputer kuantum ini nanti bisa menyelesaikan komputasi atau proses berpikir serta masalah-masalah yang lebih rumit atau lebih kompleks daripada komputer-komputer kita biasanya. Dan ya untuk sekarang masih dalam perkembangan. Jadi ini juga termasuk hal baru yang sangat ditekankan di dalam dunia AI ini, di dalam dunia informatika ini. Jadi seperti tadi ada kampus-kampus yang mengembangkan komputer kuantum ini sebenarnya juga menurut saya sendiri masih belum sempurna. Jadi ini masih tahapan proses menyempurnakan komputer kuantumnya ini, gitu. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih untuk Kak Farado. Bagaimana dengan Kak Revaldi? Apakah sudah jelas? Oke, terima kasih. Sangat-sangat jelas. Oke, terima kasih kembali. Untuk sesi tanya jawab ini kita lanjutkan ya, tapi cuma ada satu tanya jawabnya karena waktunya juga mau selesai. Untuk yang mau tanya jawab, saya persilakan. Langsung on mic aja. Oh, namanya kan kita semua langsung. Pala iku sih takok apa gak sih? Sing Ryzen niku mbok takoki coba naik kepada Mbak Akedria. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bisa saya tanya kembali? Oh, ya. Untuk pertanyaan kedua saya berkaitan dengan pendapat dari Mas Farado tadi tentang pengembangan komputer AI yang ada di dunia. Kampus yang Anda maksud dalam pengembangan AI itu kampus apa? Dan di satu sisi juga pengembangan yang Anda maksud itu pengembangan seperti apa? Apakah pengembangan berbasis data ataukah pengembangan yang dimana itu mengembangkan mengembangkan potensi AI itu dalam pemanfaatan di dunia, dan apakah pengembangan tersebut juga berpengaruh pada kemajuan Indonesia ataukah malah menjadi dampak yang bisa itu membahayakan rakyat Indonesia? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Farado bisa untuk menjawab pertanyaannya.
Oke, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Virus tadi. Eh, Kampus apa? Tadi saya cari berdasarkan riset, kampus-kampus yang sudah menggunakan komputer kuantum untuk pendidikan mereka, yaitu adalah ITB, sama ada satunya lagi itu ITS. Jadi kampus-kampus yang berbasis teknik ini itu sudah mulai menggunakan komputer kuantum untuk riset dan studi mereka. Nah, kalau saya bilang di sini masih dalam tahap perkembangan, itu sudah mungkin perkembangan yang berbasis. Jadi sebenarnya dari komputer kuantum ini kan masih belum sempurna. Seperti halnya ini sama seperti AI, Mas. Jadi kalau AI itu mulai dari kemarin ada pertama mungkin launching ChatGPT, disempurnakan lagi 4.0, disempurnakan lagi 4 titik berapa gitu untuk menyempurnakan teknologinya tersebut. Jadi di sini komputer kuantum ini sama halnya seperti AI yang dalam proses pengembangan. Jadi komputer kuantumnya ini mungkin waktu keluar itu sama seperti AI dan komputer kuantum ini terus dikembangkan oleh mahasiswa-mahasiswa di sana. Jadi komputer kuantumnya ini mengalami perkembangan yang sama seperti AI. Jadi nanti mungkin ada upgrade atau kita apa namanya dari komputer kuantum ini mungkin up dari segi apa namanya device atau apapun itu yang pasti komputer kuantum ini sama seperti AI yang pada saat ini itu selalu dikembangkan. Jadi intinya komputer kuantum ini belum sempurna dan statusnya pada saat ini masih dikembangkan untuk mungkin performa yang jauh lebih baik dari saat ini. Jadi saya sudah tadi mencari data bahwa ya memang dari komputer kuantum ini belum sempurna. Jadi ya samalah seperti AI ChatGPT yang selalu berkembang dari 3.0, 4.0 seperti itu. Jadi perkembangan yang dimaksud perkembangan seperti itu untuk menjadi lebih akurat, lebih banyak masalah atau komutasi yang bisa diselesaikan dengan komputer kuantum ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Kak Fardo sudah menjawab pertanyaan dari Kak Virus. Terima kasih semuanya atas antusias kalian mengikuti webinar di siang hari ini. Saya kembalikan kepada host. Saya Naila Wadafauzia, pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naila, apa itu sih Kak Mbok iki ya takoni setuju apa gak mbek pendapat Wih, yang Mbok keren banget ya obrolannya. Terima kasih pastinya buat pemateri kita Kak Karisma dan Kak Rado. Dan juga moderator kita Kak Naila. Semoga hasil webinar hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi seluruh partisipan. Sebelum kita akhiri, boleh dong on cam buat kita foto dulu untuk dokumentasi kita semua. On cam. On cam. Mohon untuk peserta bisa on cam buat dokumentasi kita. Oke, semuanya sudah? 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Webinar hari ini resmi saya tutup. Saya selaku host
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Bye guys. Hey. Hey.